Hai Toto. Halo adik-adik, kita punya sesuatu nih. Momo and Friends, program yang akan menghibur adik-adik semua di rumah. Kisah seru, menarik dari Momo dan juga teman-teman. Saksikan terus Momo and Friends setiap Sabtu Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di MCTV. Adik-adik, kembali lagi di Momo and Friend. Kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Dodo dan Pemburu. Nah, gini nih ceritanya. Aku sangat lapar. Apakah boleh aku pulang sebentar untuk makan? Aku akan kembali lagi ke sini setelah aku makan. Bagaimana jika kita makan bersama saja? Ide yang bagus, Toto. Jadi kita membawa makanan kita ke sini. Tergantung dengan yang lain setuju atau tidak. Setuju. Ya sudah, kalau begitu kita kumpul di sini lagi ya nanti. Mereka hanya menganggukkan kepala, lalu kembali ke rumah masing-masing. Kecuali Dodo, ia pergi ke kebunnya yang letaknya di pinggir hutan. Saat ia sedang perjalanan, ia mendengar suara gemersik di rerumputan sebelahnya. Dodo yang penasaran pun mendekati semak-semak di sebelahnya, lalu memanggil nama-nama temannya. Siapa tahu teman-temannya usil. Toto, apakah kau yang di situ? Momo, apakah itu kamu? Jangan usil, Momo. Aku hanya sebentar, setelah itu aku juga akan kembali. Coco, sejak kapan kau jadi jahil begini, Coco? Aku hanya ingin mengambil makanan. Coco? Tolong! Dodo sangat terkejut saat ia membuka semak-semak tersebut. Tiba-tiba Dodo terperangkap jaring milik sang pemburu. Dodo ketakutan, tapi ia bingung bagaimana harus menyelamatkan dirinya. Ia juga terus berteriak berharap ada teman yang mendengarnya. Gimana ya Dodo? Lama sekali. Katanya dia lapar. Tapi kenapa tak kunjung kembali ya? Apa mungkin dia tidak mendengar di mana kita berkumpul setelah mengambil buah? Tidak mungkin, aku yakin dia pasti tahu. Tapi kenapa sampai saat ini ia tak kunjung kembali? Aku juga tidak tahu. Kau tahu kan, dari tadi aku juga menunggu di sini bersamamu. Benar juga. Lalu kemana ya dia? Atau mungkin ia membawa banyak buah? Mungkin berat. Bisa saja. Tapi aku memiliki firasat buruk. Jangan bicara seperti itu, Momo. Tidak baik. Aku tahu. Tapi aku hanya mengungkapkan apa yang aku rasakan, kan? Bagaimana kalau kita mencarinya saja? Nanti kita berkumpul lagi di pohon durian dekat sungai. Mereka bertiga pun segera berpencar untuk mencari Dodo. Mereka bertiga menelusuri hutan, mencoba mencari Dodo ataupun tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan di mana Dodo. Sudah setengah jam, tapi mereka tak kunjung menemukan Dodo. Saat sudah berpikir bahwa Dodo tidak ketemu, Toto pun berjalan menuju pohon durian dekat sungai. Namun saat akan perjalanan kembali, dia melihat sebuah tali yang sangat besar. Ia mulai mencari dari mana asal tali besar itu. Rupanya tali itu berasal dari sebuah pohon besar. Saat ia melihat ke atas, betapa terkejutnya. Dia saat melihat Dodo berada di jaring besar itu. Ia pun mulai memanggil Dodo. Dodo, kau sedang apa di situ, Dodo? Dodo, bangunlah, kau sedang apa? Toto, tolong aku, Toto. Para pemburu menangkapku, tolong aku, Toto. Aku sangat takut, Toto. Bagaimana ini bisa terjadi, Dodo?
Toto, aku sedang sangat ketakutan sekarang. Tidak bisakah kau menolongku terlebih dahulu? Baiklah, tunggu sebentar, Dodo. Aku akan membantumu, tapi tunggu sebentar. Sepertinya tidak lama lagi pemburu itu akan datang kemari. Aku akan memanggil teman-teman. Baiklah, Toto, cepat ya. Hei, kalian, aku tahu Dodo di mana. Tenang dulu Toto, ada apa? Kenapa kau terlihat panik? Dodo, dia tertangkap jari pemburu. Ayo cepat, kita bantu Dodo. Momo, kau sangat lincah kan? Kau bantu alihkan perhatian pemburu jika dia datang dan dengan tiba-tiba. Coco, kau bantu aku selamatkan Dodo dari jaring pemburu ya. Baiklah, ayo segera kita tolong Dodo. Mereka pun segera pergi ke tempat di mana Toto melihat Dodo yang terperangkap jaring. Saat sudah sampai ke tempat Dodo, mereka pun segera membantu membebaskan Dodo dari jaring tersebut. Dodo, aku kembali. Wah, cepat sekali Toto. Kalau begitu jauhkan batu di bawah pohon ini dari tali panjang itu. Jika batu itu sudah tidak ada, lalu aku bisa keluar dengan mudah dibanding kau harus merusak jaring ini. Jaring ini terlihat sangat kuat. Baiklah, teman-teman, ayo bantu aku menggeser batu itu. Momo, cepat lakukan apa yang aku katakan tadi. Dengan cekatan, Momo pun melakukan apa yang Toto perintahkan. Momo segera bergelantungan tepat di depan para pemburu. Pemburu yang melihat Momo bergelantungan pun segera mengejar Momo. Sedangkan di tempat lain, Toto dan Jojo sedang berusaha untuk mendorong batu tersebut. Batunya sangat besar, mereka berdua sedikit kesusahan. Namun mereka tetap berusaha supaya teman mereka bisa terbebas. Beberapa lama kemudian batu itu pun tergeser juga. Aduh. Teman-teman, terima kasih ya. Kalian sangat membantuku. Berkat kalian, aku tidak jadi dibawa pergi pemburu itu. Sama-sama Dodo, lain kali kau hati-hati jika memang sekiranya tempat yang akan kau datangi cukup jauh, kau bisa meminta tolong kepadaku untuk mengantarkanmu. Benar, Dodo, aku akan menolongmu. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita kembali ke rumah dulu. Kau perlu menenangkan diri, Dodo. Bagaimana dengan Momo? Benar, kita tunggu Momo di sini saja. Baru kita pulang setelah Momo datang. Hai teman-teman, rupanya kalian menungguku ya? Kau sudah menolongku. Mana mungkin aku tidak menunggumu, Momo. Terima kasih ya teman-teman. Aku tidak tahu bagaimana nasibku ke depannya jika kalian tidak ada. Nah, begitu ya ceritanya adik-adik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sesama teman kita harus saling membantu. Karena suatu saat kita juga akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita. Tunggu dulu ya adik-adik. Masih ada satu cerita lagi nih dari Momo dan juga teman-temannya. Tetap di Momo and Friend ya. Pengen belajar biola, tapi bingung mulai dari mana? Ini fungsinya untuk penyangga dari senar-senar 4 ini. Dan kemudian Di sini tempatnya. ini ruasnya dari pergelangan sini. Saksikan Violeta setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.00 hanya di MGTV.